Selamat siang, Pak. Ya, siang, Bu. Ya, apa kabar, Pak? Ya, sehat. Ibu apa kabar? Iya, ya puji Tuhan saya sehat, Pak. Wah, ada apa nih kira-kira gerangan, Bu? Iya, gimana? Sorry, saya benar-benar ini. Oke, Pak, saya mau nanya nih, kalau misalnya saya menghadapi masalah gitu ya di dalam belajar itu, kira-kira apakah Bapak bisa menolong saya? Oh, ya, Ibu sedang ada masalah ya, Bu, dalam proses pembelajaran gitu saat ini. Iya, Pak. Terutama kan Oh, kayak di begitu. masa pandemi sekarang ini kan, Pak, apalagi masalah daring ya, kita kan ngajarnya daring ya. Jadi mengajar daring dengan mengajar secara tatap muka itu kan pastinya berbeda gitu. Nah, berharap sih dengan adanya pertemuan hari ini itu bisa menolong saya gitu untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di dalam saya mengajar. Kira-kira Bapak bisa? Apakah Bapak bersedia menolong Oh, saya? berarti nanti saya bersedia, Bu. Berarti nanti dari diskusi kita ini nanti Ibu Ira ingin apa ya, menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu Ira hadapi di dalam pembelajaran daring di kelas kita ya, Bu ya. Ya, begitulah kira-kira Pak. Oke, Bu. Boleh saya tahu kira-kira, boleh cerita lah, Bu, kira-kira masalahnya apa sih, Bu, yang dihadapi gitu. Iya, masalah yang saya hadapi itu kan di kelas, itu kan saya mengajar SBDP ya Pak ya, dengan juga BMR. BMR itu kan budaya Melayu Riau ya. Kita kan satu partner nih Pak. Satu kalau misalnya Bapak mengajar, jadi kita selalu gabung di kelas 5 gitu. Dan bagaimana saya mengajar, mungkin Bapak bisa melihat saya ya, bagaimana saya mengajar kayak gitu. Nah, kondisinya itu adalah ketika saya mengajar SBDT begitu ya. Saya kesulitan itu yang permasalahan yang saya hadapi itu adalah yang pertama adalah ketika kan kalau misalnya kita bertemu dalam hal ini kan SBDP itu ada menggambar ya misalnya ada menari atau misalnya ada juga bermain alat musik begitu ya. Nah, sementara kalau saya pribadi gitu ya, kayak misalnya daring, kalau misalnya kita uh, tatap muka, kita mungkin misalnya kita bisa sama-sama belajar nih. Kalau kayak saya jujur saya kesulitan gitu. Misalnya saya mau menggambar, saya harus menggambar di mana itu saya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ini ada kertas gitu kan, ada kertas misalnya seperti itu ada kertas. Kemudian waktu saya menggambar kan anak-anak kesulitan di dalam melihat gitu, memperhatikan saya di dalam mengajar gitu ya. Jadi nggak terlihat dengan jelas. Kemudian yang berikutnya, jujur kalau dari segi skill untuk menggambar, ini saya sendiri kan masih belajar ya sampai sekarang Pak begitu. Nah itu gimana solusinya? Karena memang kan kita semua ya seperti yang saya ajarkan juga kepada anak-anak bahwa setiap anak-anak itu kan unik ya, mereka Tuhan ciptakan dengan bakat mereka masing-masing. Nah, kadang-kadang juga saya mengalami kesulitan bagaimana ketika mengajar anak-anak kan pasti anak-anak tertentu ada yang apa namanya yang uh, up-nya atau misalnya lebih menguasai misalnya di bidang menggambar, ada yang misalnya lebih menguasai di bidang musik, ada misalnya lebih menguasai di bidang menari. Nah, itu seperti apa gitu saya menolong mereka gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketika saya sendiri pun mengalami kesulitan gitu ya di dalam menggambar gitu. Nah, itu bagaimana saya menolong mereka begitu. Kemudian yang berikutnya itu sama halnya juga kayak bermain alat musik gitu. Saya jujur ya kayak materi anak kelas 5 ini kan ada mengenal beberapa jenis alat musik
alat musik ritmis, melodis dan juga harmonis gitu ya. Nah, saya nunjukin gambarnya itu bisa gitu ya. Tapi kan alangkah baiknya apabila anak-anak mempraktekannya sendiri gitu kan. Saya hanya bisa memainkan satu alat musik itu gitar. Pianika itu bisa ya, pianika kan dia ditiup. Nah itu beberapa alat musik sederhana saya bisa ajarkan. Nah bagaimana dengan alat musik yang lain seperti itu. Nah kemudian kalau menari juga saya memang saya sendiri pun belajar. Bahkan kadang-kadang untuk belajar untuk menari saya lihat banyak YouTube gitu ya. Nah, tapi untuk mengajarkan ke anak-anak, apalagi di masa pandemi seperti ini, jujur kemarin waktu belajar menari gitu ya, anak-anak kesulitan, Bu. Gimana Bu caranya Bu saya ini menari? Apalagi kalau di rumah ya, mereka tuh cenderung lah nggak mau lah mereka menari kok ribet-ribet gitu ya. Sementara kalau saya ingat sekali waktu belajar tatap muka gitu ya, waktu belajar tatap muka uh, anak-anak kan bisa tuh dengan mudah diarahkan karena kita langsung ketemu begitu. Nah itu kendala yang saya hadapi itu bagaimana Pak? Oh, berarti Bu apa ya? Untuk materi-materinya gitu ada beberapa materi yang secara kapasitas Ibu tidak bisa membawakannya ya, misalnya masalah menggambar tadi ya Bu, atau menari, atau juga pengenalan alat-alat musik tadi seperti itu, sehingga anak-anak kesulitan ya untuk memahami materi secara menyeluruh gitu. Nah, dari beberapa materi sebelumnya Bu, kira-kira sama nggak kasus yang terjadi yang Ibu alami gitu? Apakah hanya pada materi tertentu aja gitu? Hanya materi tertentu saja Pak. Kalau yang sebelum-sebelumnya ketika tatap muka itu saya nggak terlalu kesulitan karena memang kalau saya sendiri pun sebenarnya untuk sumber-sumber belajar itu saya banyak searching juga ya dari YouTube, dari apa tuh saya juga belajar lah gitu. Kalau saya kesulitan memang saya pada dasarnya mencari informasi itu dari berbagai sumber. Saya nggak belajar sendiri gitu. Nah, tapi kan kalau daring seperti ini kan cenderung pasti sulit lah, berbeda lah gitu dengan di masa kita waktu tatap muka gitu. Itu kesulitan saya sebenarnya karena daring ini, karena anak-anak kan cenderung kayak menari gitu. Ya gimana ya, kita misalnya kayak live saya praktekkan kan pasti berbeda, nanti anak-anak berpikir, dan itu kan kalau misalnya kita seperti ini kan nggak kelihatan seluruh badan kita gitu. Memang salah satu caranya itu adalah saya mencari kalau memang saya sendiri kan saya berlatih, saya videokan diri, saya berlatih, kemudian ada juga saya cari beberapa sumber kayak dari YouTube gitu, saya bagikan ke anak-anak gitu. Nah, dari yang Ibu lakukan itu gimana Bu hasilnya Bu? Ada menunjukkan hasil yang lebih baik kira-kira yang dari Ibu lakukan itu? Kalau yang dari saya lakukan, ya beberapa anak ada yang dia mengerti begitu. Tapi kan bagi anak-anak yang kesulitan misalnya kayak menari, dia benar-benar ada anak-anak yang memang dia nggak suka nari gitu. Ya, jadi saya bagaimana gitu, maksudnya menolong mereka gitu, karena mereka untuk mempraktekannya aja mereka nggak mau kayak gitu. Oke, Ibu sudah pakai media dalam mengajarkan, media yang sesuai gitu dengan topik-topiknya? Sudah. Oke, udah ya Bu. Tapi selain media yang Ibu gunakan, kira-kira ada lagi nggak Bu hal lain yang bisa Ibu berdayakan gitu supaya anak-anak yang kesulitan tadi ya setidaknya bisa tertolong secara gerakan dasar atau kemampuan dasarnya begitu Bu. Ada lagi nggak kira-kira Bu selain dari yang Ibu gunakan? Seperti di semester 1 saya ingat sekali kayak menggambar. Kayak menggambar itu kan kita ada, Bapak tahu sendiri ya, kita punya konsultan khusus di bidang seni ya, Pak Setioko begitu ya. Jadi kan saya sendiri pun masih di bawah mentoring Bapak itu ya untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni. Jadi hal yang saya lakukan adalah saya belajar dari beliau. Nah, kemudian di semester 1 itu masih berlaku ya, waktu misalnya saya kesulitan di dalam menggambar, misalnya di kelas 5 ini ada materi tentang menggambar, kayak gambar cerita gitu ya, di mana anak-anak membuat gambar cerita kan.
Nah, saya kesulitan di dalam saya menggambar, saya jujur saja gitu. Saya kalau untuk menggambar yang istilahnya menggambar itu yang bagus banget itu saya nggak bisa gitu ya. Tapi saya mengajarkan. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya mengajarkan konsep-konsep gambar cerita itu kepada anak-anak. Nah, untuk bagian praktiknya itu seperti di semester 1 itu saya kita kan masih daring juga ya. Itu saya kerjasama itu dengan Pak Setioko. Jadi saya mengundang Bapak itu hadir di kelas saya untuk menolong anak-anak karena memang dalam bidang menggambar Bapak itu bisa ya. Nah, saat itu terjadi. Nah, cuman di semester 2 ini kan sudah terputus, nggak lagi gitu, nggak ada lagi yang seperti kolaborasi dengan Pak Setioko itu tidak berjalan seperti itu. Nah, itu kendala saya seperti itu Pak. Nah, terus yang tapi ya. Bu Ira sudah pernah komunikasi lagi nggak dengan Pak Setioko? Gimana siapa tahu apa namanya Pak Setioko punya strategi yang bisa menolong Bu Ira begitu? Kira-kira Ibu udah pernah komunikasi lagi Bu dengan Pak Setioko kira-kira? Kalau untuk komunikasi selalu ya Pak. Nah, cuman kan kadang-kadang memang saya harus sesuaikan dengan jadwal beliau gitu. Dan saya juga harus menyesuaikan dengan materi atau topik pembelajaran di kelas 5. Nah, untuk semester 2 ini banyaknya itu belajar tentang seni musik dan juga seni tari. Nah, kalau di semester 1 kemarin memang ada. Nah, untuk hal-hal seperti itu, ya saya belajar dan berjuang sih. Saya tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Pak Setioko begitu. Oke, kalau untuk keterampilan menggambar, Ibu sudah kolaborasi berarti ya Bu dengan Pak Setioko. Ya, di semester 1 itu sudah terrealisasi ya, sudah apa namanya, sudah bekerja sama kolaborasi dengan beliau begitu. Nah, memang kalau di semester 2 ini udah enggak lagi gitu. Ya. Karena kita kan sesuaikan dengan topik. Ya, kalau semester 2 ini kan tadi kalau saya tidak salah menangkap materinya banyak ke tari dan musik ya, Bu. Iya. Kalau menggambar tadi kan Ibu bisa berkolaborasi tuh dengan Pak Setioko. Kira-kira kalau untuk materi ini kira-kira Ibu bisa apa enggak mencari guru atau seseorang yang bisa juga berkolaborasi seperti dengan Pak Setioko, Bu, kira-kira yang punya kompetensi di bidang musik atau juga di bidang tari gitu, Bu? Kalau musik bisa, kalau musik ada, tapi kalau seni tari di sekolah kita nih sepertinya belum ada. Ya, jadi kalau ya kesulitannya di situ. Nah, cuman kan bersyukurnya kalau di seni tari, ya saya itu tadi, saya memanfaatkan media-media yang ada, seperti saya searching berbagai sumber video, itu nanti akan saya tampilkan di dalam pembelajaran saya. Nah, karena memang kan jadi anak-anak bisa lihat secara visual kan. Itu harapan saya sih dengan saya menampilkan video tersebut, anak-anak bisa mengerti walaupun saya tidak memperhatikan. Ya jujur kalau saya pun memperhatikan secara langsung kan mungkin anak-anak, Ibu gerakannya apa gitu karena gerakan saya kan mungkin ya gimana ya dengan badan yang kaku seperti ini gitu kan. Tadi. Iya. Karena kalau ya. Berarti Bu Ira sudah dapat solusi itu Bu. Kalau untuk yang pembelajaran tari menari pakai media ya Bu, video bisa menolong anak-anak juga gitu. Nah itu satu solusi yang bagus sebenarnya Bu yang Bu Ira lakukan. Cuman untuk yang musik ini gimana Bu? Ada nggak terpikir hal yang bisa Ibu lakukan supaya menolong Ibu juga? Mungkin bukan hanya melalui media, atau ada nggak yang lain gitu yang bisa menolong Ibu seperti saya bilang tadi, orang yang punya kompetensi di bidang musik gitu, supaya Ibu bisa berkolaborasi? Oh ya, kalau di sekolah kita pasti ada ya, ada Bu Nora dan juga ada Pak David ya, mereka menguasai kayak untuk teknik vokal itu kan Bu Nora ya. Kalau untuk alat musik itu ada Pak David. Nah, sebenarnya bisa kerjasama dengan mereka, dengan Pak Bu Nora dan juga Pak David. Ya, gimana Bu? Kira-kira itu kan berarti solusi lagi ya Bu untuk apa namanya pembelajaran dalam hal mengenalkan alat-alat musik gitu yang seperti Ibu bilang tadi. Nah, gimana Ibu sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi supaya berkolaborasi dengan Pak David dengan Bu Nora Bu?
Halo? Ya Bu Ira? Ya, sorry Pak, sorry jaringan saya di sini agak gimana gitu. Ya, Ya, gimana Pak? tadi kan Ibu udah tahu tuh ada guru kita yang punya kemampuan di bidang musik tuh, ada Bu Nora, Pak David. Nah, sejauh ini Ibu sudah coba komunikasi nggak supaya bisa kolaborasi dengan Bu Nora dan Pak David, Bu? Nah, sejauh ini itulah saya tidak ada kolaborasi. Nah, sempat mau kolaborasi, nah hanya saja kan kalau kita sendiri pun di sekolah kan pasti mata pelajarannya beda ya. SBDP itu kan masuk ke tematik ya Pak ya. Sementara kan kalau Bu Nora sama Pak David itu kan ada materi tersendiri, mata pelajaran tersendiri seni musik ya. Jadi itu kenapa akhirnya saya memilih sebenarnya bisa untuk hal seperti itu, tapi sejauh ini belum ada saya lakukan begitu untuk kerjasama dengan Bu Nora atau Pak David. Jadi kalau untuk SBDP, saya lebih banyak kalau untuk seni musiknya itu, karena memang saya sendiri lebih suka ya, saya jujur dibanding seni tari, seni menggambar, seni rupa dan seni musik, saya pribadi itu lebih menguasainya itu di seni musik Pak. Jadi selagi saya punya kemampuan yang Tuhan beri juga gitu, jadi saya belajar di situ. Maksudnya saya yang mengajar langsung di musiknya gitu. Jadi untuk kerjasama dengan Pak David, kalau Pak David itu kan mungkin bisa ke depannya terpikir untuk kolaborasi dengan Pak David untuk misalnya belajar alat musik lain ya, misalnya seperti alat musik gitar itu kan Pak David itu ahli banget. Kalau saya kan main gitar, tapi saya kan bisanya yang dasarnya saja. Kalau untuk teknik untuk vokal eh, sejauh ini masih saya yang ngajarkan gitu. Nah itu mungkin bisa ke depannya Pak kerjasama dengan Pak David lah, seperti misalnya piano ya, alat musik yang lain. Karena kalau kayak untuk kan nanti ada seni musik, alat musik kan ada alat musik ritmis, alat musik, berbagai alat musik itu kan Pak David lebih menguasai ya. Ya, bagus juga ya. Ya, kolaborasi dengan beliau, Pak David. Iya Bu, setuju. Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan. Kolaborasi itu sangat membantu ya Bu, membantu Bu Ira. Ya, karena kolaborasi kepada orang yang lebih berkompeten, misalnya dalam musik, Bu Ira bisa semakin tertolong ini di dalam mengajarkan materi tentang alat musik dengan anak-anak kita yang di kelas 5 Bu. Gitu. Saya setuju sih Bu. Kira-kira akan kedepannya setelah ini kita diskusi ini, apakah Ibu akan langsung berdiskusi dengan Bu Nora, Pak David untuk kedepannya gimana? Iya, ini ide yang Pembelajaran bisa bagus. berjalan. Ini ide yang bagus Pak untuk tahun pembelajaran yang baru nanti ya. Karena kalau untuk semester ini kan kita sudah mau selesai juga ya. Bisa, boleh Pak. Itu ide yang bagus sekali Pak. Kolaborasi dengan Pak David dan juga Bu Nora ya. Semoga mereka bersedia ya Bapak ya. Karena ya nggak ada alasan sebenarnya untuk bilang mereka tidak bersedia karena kita belum mencoba gitu. Iya iya Iya, iya. iya, Oke karena oke. Ibu Ira kan belum mencoba tuh, tapi nanti kedepannya seperti Ibu Ira bilang kan mau mencoba tuh Bu Ira, ya kan? Ya, berarti uh, itu udah satu Iya hal yang boleh bagus boleh. Bu. Iya, itu hal yang bagus Bu untuk mencoba. Jadi uh, gimana Bu? Komitmennya memang akan mencoba ya Bu ya untuk berkolaborasi dengan beliau. Ya, saya akan coba ya. Jadi kayak untuk menggambar saya kesulitan, saya akan coba kolaborasi dengan Pak Setioko. Kemudian juga yang musik ya, musik itu untuk vokalnya dengan Bu Nora dan juga alat musiknya itu Pak David. Kemudian untuk menari ini saya kesulitan karena memang sejauh ini belum ada yang kompeten ya belum ada, cuman yang memang pakar sekali seperti Pak Setioko dan Pak David sama Bu Nora kan mereka sudah memang ahli ya di sana. Nah kalau kita kan sedang mencari juga ya sebenarnya yang guru tari seperti itu. Nah sejauh ini yang saya lakukan ya saya belajar mengembangkan diri saya, kemudian juga saya mencari kalau untuk menari ya saya belajar sendiri. Saya sampai belajar menari sendiri, lihat-lihat dari YouTube.
Itu hal yang saya lakukan ya, karena memang itu ya menolong lah bagi saya untuk mengajar. Ya, saya senang ya Bu, setuju. Karena kalau menari itu kan Ibu berusaha sendiri ya untuk melatih diri gitu. Memang Iya. kalau kita sendiri langsung untuk mengajarkannya, kita sendiri yang bisa, memang alangkah lebih enaknya dan alangkah lebih baiknya ya gitu. Jadi anak-anak bisa langsung dapat gitu gregetnya seperti apa menari itu. Oke Bu, saya dukung Ibu loh kalau seperti itu, menari itu berlatih terus. Ya bila perlu nanti mungkin Ibu bisa cari teman atau rekan yang sudah mahir untuk menari untuk bisa melatih Ibu mungkin supaya Ibu bisa lebih terampil menari, bisa mengajar anak-anak. Gimana kira-kira? Benar Pak, dulu sempat ya di kelas, sekarang ada anak-anak yang dari tahun lalu sebenarnya sudah terpikir mau ikut apa namanya, kelas sanggar tari gitu kan, di mana saya sendiri yang berlatih gitu. Karena dulu kayak ada lomba-lomba FLS 2N kan, anak-anak kita yang mau menari itu, karena saya memang terbatas dengan tarian, saya nggak tahu saya mau ngajarin apa ke anak-anak. Jadi anak-anak kita bawa ke sanggar. Nah, biaya untuk anak-anak berlatih di sanggar itu kan sekolah harus keluarkan lagi biayanya untuk di mana ya, sekolah harus keluarkan lagi biayanya untuk anak-anak berlatih di sana kan. Bagaimana? Saya terpikir gini kan, loh kenapa? Maksudnya kalau ada perlombaan nggak mungkin dong tiap tahun kita anak-anak kita kirim ke sanggar gitu kan. Gimana kalau gurunya itu yang harus diberdayakan seperti itu, gurunya yang harus dikembangkan kemampuannya gitu, sehingga anak-anak kita tuh nggak usah lagi apa namanya, nggak usah lagi terus-menerus ke sanggar tiap tahun kalau ada perlombaan itu yang terpikir gitu, sempat gitu. Nah dulu memang sempat ada terpikir untuk sanggar ini kan, ikut sanggar tari. Nah hanya saja ya dengan kondisi sekarang Bapak tahulah ya, pandemi gitu. dari diri saya memang sudah sempat terpikir saya mau ikut itu gitu ya. Tapi melihat kondisi sekarang ini memang ya tidak mungkin ya. Jadi itu tadi saya belajarnya sendirilah, lihat dari YouTube lah, nanti melatih di rumah sendiri, begitu yang saya lakukan Pak. Ya Bu, saya kira itu terobosan baru itu yang kita lakukan dan itu sangat baik sekali. Seperti terobosan Ibu tadi kan bilang, dengan Ibu mengembangkan diri ke depannya, kesempatan untuk mengajarkan anak ikut-ikut perlombaan bukan hanya dalam mengajar ya. Ya pastinya kalau mengajar Ibu udah bisa dengan berlatih sendiri, udah terampil mengajar, Ibu bisa videokan sendiri Ibu menari, dan bisa juga menolong murid-murid kita nanti dalam berbagai kompetisi gitu. Wah bagus sekali, itu berarti terobosan terobosan yang bagus sekali Bu Ira. Iya Pak, dan ini memang kan butuh juga dukungan ya, dukungan dari ya termasuklah dari Bapak Doni ya, dan dari rekan-rekan guru semuanya, dan pastinya dari pimpinan ya. Memang ini memang kayak problem juga ya buat sekolah kita mencari guru tari itu susah ya. Dan itulah sampai saya sendiri memang gini, apa saya bisa gitu ya, sampai saya bertanya ke diri saya gitu kan, karena kemampuan itu kan sebenarnya ya harus dilatih juga ya, harus dikembangkan gitu ya. Tuhan mungkin sudah kasih, makanya saya bersyukur ketika saya ditempatkan menjadi seorang guru ngajar seni gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya gitu. Itu seperti yang ya, seperti yang apa namanya, mungkin ya Bapak tahu sendiri ya, saya latar belakang pendidikan itu mungkin bertolak belakang, tapi tidak masalah bagi saya. Berarti ada sesuatu yang dilihat oleh sekolah dan orang lain ya dari diri saya, dan itu yang harus saya kembangkan. Dan saya sangat bersyukur sekali ditempatkan menjadi guru seni buat anak-anak. Wah, itu apa ya Bu? Ya, makasih. Kira itu modal besar lagi tuh sama Ibu, kira modal yang sangat besar itu dari kemauan Ibu untuk belajar. Ya jarang-jarang sih seperti Ibu gitu ya, yang latar belakang pendidikannya berbeda dengan apa yang dia ampu sekarang gitu, dan Ibu tuh berbeda gitu. Walaupun berbeda latar belakangnya, ya Ibu berusaha gitu loh untuk memperkuat ataupun juga memperbaiki kualitas mengajar Ibu dengan
cara yaitu tadi Bu yang dikatakan tadi, ada niat untuk berlatih, ada juga untuk niat semakin apa ya, terus belajar gitu dari orang-orang yang akan lebih berkompeten Bu. Itu sangat luar biasa Ya, menurut saya Bu. iya, sejauh Dan itu akan menolong, bukan menolong murid-murid kita saja nanti Bu dalam belajar itu, tapi menolong sekolah juga nanti sepertinya Bu. iya memang saya memang punya kerinduan ya, memang kan saya sudah sampaikan sebelumnya ya Pak Doni, kalau untuk hal belajar saya selalu membuka diri, bukan mau sosokan ya, tapi memang benar gitu, karena saya menyadari kalau saya nggak mau belajar maka saya yang rugi gitu. Bagaimana saya mau mengajar anak-anak kalau misalnya gurunya aja nggak mau belajar, begitu kan gitu. Nah jadi sampai saat ini memang saya teruslah berjuang dan terus mau belajar ya, dan bersyukur sekali tadi yang Bapak sampaikan juga ya, terpikir memang kolaborasi dengan orang-orang yang lebih lebih kompeten dari saya, seperti itu. Itu hal yang sangat-sangat baik sekali dan membangun, menolong saya. Terima kasih Pak Doni. Termasuk ya Pak ya, untuk dalam hal ini juga saya sendiri misalnya di dalam menyusun pembelajaran itu saya banyak belajar dari Bapak sendiri ya. Hal-hal seperti itu saya Iya juga. Bu Ira, Nah, oke. dalam hal jadi Ya gimana nih setelah kita diskusi Bu begitulah. Ira, sudah lebih rileks kira-kira? Ya, relax Pak. Iya. Oke. Saya jadi tahu gitu kan apa yang harus saya lakukan. Ya memang di masa daring ini saya sendiri pun jadi tahu ya. Memang kan kalau di dalam masa daring seperti ini kan ya kesulitan kita itu adalah kita tidak ya seperti mungkin banyak ya, seperti jaringan kah, kuota kah, tapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengajar, memberi pembelajaran juga kepada anak-anak. Ada banyak teknologi ini sebenarnya bagi saya pribadi ya, teknologi ini sebenarnya memudahkan. Maksudnya adalah dengan adanya teknologi ini sudah sangat menolong kita ya. Kayak misalnya kita mengajar. Jadi sekarang ini sebenarnya bagaimana guru-guru, bagaimana saya pribadi mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik, dengan maksimal, memberi yang terbaik untuk nanti ketika mengajar anak-anak, anak-anak tidak kebingungan. Ya, saya sampai sekarang nih kalau misalnya saya kan kayak di kelas 5 ya Pak ya, kelas 5A, kelas 5B gitu ya. Nanti kalau kelas 5A saya melihat, saya selalu membandingkan gitu ya, misalnya di kelas 5A, saya miss-nya di mana? Tadi misalnya dalam melakukan pembelajaran di kelas 5A, di grup A ya maksud saya. Kayak yang tadi Bapak lihat sendiri hari ini ya, tadi ada beberapa yang misalnya kayak tadi itu belajar tentang tangga nada kan, saya juga harus lihat kondisi anaknya. Mungkin di kelas A itu mereka lebih cepat menangkap gitu ya. Kemudian di kelas B-nya tadi ada beberapa yang harus saya ulang-ulang berkali-kali, dan itu saya tak boleh bosan mengajarkan itu gitu. Memang saya harus melihat juga kondisi anak-anak. Anak-anak yang seperti yang di kelas A itu kan mereka lebih lebih cepat gitu ya, lebih mudah untuk menangkap segala sesuatu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kelas B? Itu kan jadi PR kita ya Pak ya. Anak-anak yang kelas B kan dengan kemampuan anak-anak itu jadi kayak tadi saya ulangi begitu. Nah, itu menolong. Jadi memang hal-hal seperti itu harus saya pikirkan lah gitu sebagai guru. Supaya walaupun daring tetap menolong mereka di dalam belajar. Ya, berarti gimana Bu? Sudah terjawab ya apa yang menjadi keresahan Ya. dan masalahan Ibu untuk mengajar SBKP Ya. lebih baik ke depannya Bu? Ya, terima kasih Pak. Itu suatu yang ya saya berharap terpikir memang dalam setiap mempersiapkan pembelajaran buat anak-anak itu setiap ada evaluasi ya dari saya. Misalnya di dalam pembelajaran ini ketika mengajar kelas ini hal-hal apa, saya memang harus melihat kemampuan anak ya, itu yang paling penting kan, kita harus mengenali anak yang kita ajar ya. Nah itu, nah disitulah memang tugas saya ya, memang kan saya agak kesulitan apalagi kayak di masa daring seperti ini untuk mengenal kemampuan anak itu, karena kan kita nggak tahu ya, apalagi kalau anak susah, misalnya mereka nggak buka video gitu ya, kita nggak tahu misalnya kita kasih latihan atau apa, kita nggak tahu apakah mereka diajari orang tua atau memang kemampuan mereka sendiri. Nah itulah yang menjadi tugas saya Pak. Memang di dalam setiap kali mengajar harus ada evaluasi yang saya tulis,
anak-anak yang seperti ini kemampuannya seperti apa. Memang harus kenal sih Pak. Itu sih yang paling penting, kita kenal anak yang kita ajar. Ya Bu ya. Iya. Selain kolaborasi, Ibu bilang tadi mengenal anak, berarti Ibu Iya. apa ya? Ada identifikasi kemampuan anak. Jadi kolaborasi Iya. itu bisa dipadukan dengan hasil dari identifikasi supaya pembelajaran maksimal. Gitu kira-kira ya Bu? Iya Pak, benar. Jadi kita harus kenal anak yang kita ajarkan. Ya benar. Seperti itu. Ya, benar sekali Bu. Terima kasih Bu. Jadi semangatlah Bu untuk melakukannya apa yang sudah direncanakan. Terima Supaya kasih. proses pembelajaran SPDP yang Ibu ampu ke depannya semakin lebih baik, tidak seperti sekarang ini banyak kebingungan, kesusahan ya Bu. Benar, saya banyak kebingungan, saya banyak kesusahan, dan tapi saya bersyukur Pak dengan adanya kesusahan ini. Sebenarnya itu membuat saya untuk terus menggali gitu, apa sih, gimana sih menolong mereka ini anak-anak. Bapak sendiri tahu ya di kelas 5 ya kan, ada anak-anak yang memang sulit gitu. Itu gimana gitu untuk menolong mereka gitu, karena kan tujuan kita kan menolong anak-anak ya di dalam belajar seperti itu. Memang saya banyak kebingungan, saya banyak kesulitan, tapi itu tadi Pak, saya nggak boleh nyerah dengan kesulitan-kesulitan itu. Makanya saya bersyukur lah gitu kan, ada rekan-rekan juga yang saya memang ada, kalau misalnya saya nggak tahu saya tanya dengan orang-orang yang lebih tahu dari saya seperti itu. Ya, berarti Ibu dapat dukungan besar nih dari rekan-rekan guru gitu. Bantuan dukungan moral dan yang lainnya untuk bisa menolong Ibu ya. Sangat luar biasa sekali Bu. Itu Ibu bisa manfaatkan orang-orang di sekitar Ibu gitu. Iya, terima kasih Pak. Jadi gimana Bu, diskusi kita sudah menjawab kira-kira? Iya, sudah Pak. Jadi saya sudah dapat gambaran juga untuk kedepannya yang kayak kolaborasi itu penting sekali. Ya. Baik, terima kasih. Semoga Ibu semakin semangat ke depannya, semakin mantaplah untuk mengajar SBDP ya Bu. Terima kasih Pak. Oke Pak, tetap Pak harus semangat demi anak-anak kita. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi Bu yang mau kita diskusikan kira-kira Bu? Sejauh ini tuh aja Pak. Iya, Di dalam itu aja ya. Dan sudah menjawab ya Bu? Sudah Pak. Baik. Baik, terima kasih Bu sudah kasih saya kesempatan untuk bisa berbincang sama Ibu, dan Ibu bersedia loh datang sama saya untuk berbincang sama saya gitu. Iya, makasih Bu. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Sama-sama Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu. Bu Siti, terima kasih. Boleh silakan Bu Siti. Baik, Bapak dan Pak Doni dan Ibu Irayana. Ini proses coachingnya udah benar-benar coaching gitu ya, bukan hanya sekedar praktek sepertinya. Dan itu ketara tadi tidak ada persiapan yang alurnya berganti. Itu Bapak dan Ibu bisa menyesuaikannya, karena pada dasarnya coaching itu mengalir apa adanya gitu. Nah, pertanyaannya juga akan mengalir apa adanya gitu kan. Yang terpenting pemahamannya bahwasanya coaching ini si coachee yang menghendaki perubahan. Si coachee juga yang nantinya akan mengeksplor segala kemungkinan untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan si coachee juga yang akan menentukan ini loh prioritas yang akan dilakukan. Dan si coachee juga yang akan membuat komitmen. Dan itu sudah Ibu Irayana lakukan gitu kan, sudah terjadi dalam proses coaching ini gitu kan. Saya suka dengan segala permasalahan tadi. Statement yang paling saya suka itu dari Bu Irayana, wah bagus juga ya. Nah ini saya suka sekali statement ini, karena disitulah sebenarnya Bu Irayana sedang berpikir dan mencari solusi, dan Ibu Irayana sudah menemukan solusinya itu gitu kan, dari Ibu Irayana sendiri. Kemudian komitmen-komitmen juga, oh ya kalau begitu saya akan begini, dan kalau begitu saya akan begini gitu, saya pun harus begini. Dan yang juga saya suka itu statement dari Ibu Irayana, kalau saya ingin mengupgrade kemampuan saya, kenapa harus mengandalkan sanggar dan sanggar yang otomatis menghasilkan biaya tambahan. Nah, kenapa tidak saya melakukan pengembangan kompetensi saya gitu kan?
Nah, itu juga salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan Ibu di awal tadi yang tidak bisa menari gitu dan seterusnya. Gitu ya. Benar, Bu. Itu sudah bagus sekali. Dan ini betul-betul coaching yang spontan ya, Bu ya. Nggak ada Iya. rencana. Saya nggak ngerti mau bicara apa itu, tapi Nah, itulah. tapi bagus kan bahwasanya coaching itu tidaklah sesuatu yang bagaimana gitu. Dia akan mengalir dengan sendirinya gitu kan. Pertanyaan Pak Doni pun tadi tidak terpikir sebelumnya, tapi dengan eksplor permasalahan dari Ibu, eksplor berbagai kemungkinan solusi, Pak Doni akan bertanya dan mengarahkan Ibu. Ketemukan solusinya oleh Ibu sendiri gitu kan. Nah, solusi yang saya suka tadi, oh kalau gitu dari saran-saran Pak Doni, oh bagus juga gitu ya. Nah, itu adalah satu penguatan dari Ibu sendiri. Ibu sudah menemukan solusinya gitu kan. Ayo kita kembangkan seterusnya. Jadi juga dengan siswa, dengan rekan-rekan ya, Ibu sekarang Bu Irena sudah bisa nih jadi coach gitu kan. Bawa teman diskusi, mengarahkan ya Pak Doni ya. Iya betul, Bu. Itu bagus sekali. Saya suka sekali. Juga Tirtanya sudah dapat dan inilah coaching sebenarnya, gitu kan. Jadi bukan dari Pak Doni, kalau dari Pak Doni itu jadinya mentor gitu Pak ya. Tapi biarkan Bu Iriana mengeksplor semuanya dari permasalahan sampai dengan kemungkinan penyelesaian masalahnya, dari akhirnya beliau akan menemukan dan beliau juga yang akan membuat komitmen gitu kan. Karena kalau komitmennya dari Pak Doni, lusa Bu Iriana mangkir, kan Pak Doni yang bikin komitmen bukan saya gitu kan. Tapi kalau Bu Iriana yang bikin komitmen, Bu Iriana malu pada diri sendiri gitu. Loh saya yang bikin komitmen kok saya yang mangkir gitu kan. Iya, benar, Nah, Bu. dia. Jadi Pak Doni hanya membantu mengingat-ingatkan aja besok, Bu katanya mau kolaborasi, udah ya paling gitu aja. Ya. Benar-benar, Bu. Good. Bagus, Makasih, Bu. sangat bagus. Terima kasih. Kirimin saya ini Pak ya rekamannya Pak ya. Semangat Boleh, ya Bu, Pak boleh. Doni. Ya, Bu. Udah bagus Terima sekali. kasih. Mantap. Ya, terima kasih, Bu. Semangat Ibu Ya. Siti. Bu Siti. Ya, salam Terima sehat kasih selalu juga ya Bu Ibu Ira Bapak. untuk kesempatannya kali ini. Kita akhiri dan ketemu kembali di lain hari. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siap. Jangan lupa kirimin Pak ya. Baik, Bu. Oke.